Bapak Ahmad Zaini. Oke, makasih Mbak Fen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Koordinator Wita Iswara, sekaligus beliau juga sebagai pengampu materi pada PJJ kali ini. Kami hormati teman-teman panitia dan seluruh calon peserta PJJ yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa ya, dan semua dalam kondisi sehat. Perjumpaan ini via online dan mudah-mudahan juga silaturahmi yang kita lakukan meski via online tetap bisa berjalan dengan baik. Jadi dalam kondisi ini sehat itu menjadi sebuah hal yang sangat berharga bagi kita saat ini, di saat juga sedang marak dan banyaknya yang terkena penyakit, dan alhamdulillah ini teman-teman semua dalam kondisi sehat. Ini yang harus selalu kita syukuri dan harus kita pelihara dengan baik supaya kita bisa tetap beraktivitas normal sebagaimana biasanya dan juga bisa menikmati semua perjalanan yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memang rencana peserta ini kita untuk PTK tidak terlalu banyak, Pak. Bapak Ibu sekalian, kita targetkan sebenarnya dalam satu kelas ini 30 orang. Di pemanggilan 35 orang, kalau ada beberapa yang mundur, harapan kami ya setidaknya tersisa masih 30 orang. Walaupun pada pagi hari ini yang bergabung mungkin sekitar masih kisaran belum sampai 20 ini. Karena saya lihat di partisipannya 20, panitia sama WI-nya aja sudah 5. Berarti pesertanya jangan-jangan ini 15. Tapi tidak apa-apa, separuh. Kita mulai sambil pelan-pelan dan mudah-mudahan nanti sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung bisa segera bergabung dan juga mengikuti agenda pertama kita ini dengan baik. Karena segala sesuatu itu pasti ada permulaannya. Maka pada pagi hari ini kita juga akan memulai sesuatu yang baru. Ya, sejatinya walaupun ini baru, tetapi juga tidak terlalu baru sekali. Teman-teman di beberapa bulan terakhir kita sudah sering menemukan, sudah sering berinteraksi, menjalani beberapa aktivitas kegiatan via online, via jaringan. Maka pada kesempatan LI ini pun juga kita akan melaksanakan sebuah pembelajaran dengan sistem jaringan atau yang semua terfasilitasi online dan juga berbasis website yang kita siapkan. Maka sejatinya dalam proses pembelajaran ini ada dua hal yang harus kita sama-sama ikuti bersama dan bisa kita pelajari dan kita perdalam lebih lanjut. Pertama yaitu terkait dengan substansi materi, kemudian yang kedua terkait dengan alat yang fasilitas yang akan kita gunakan atau media yang akan kita manfaatkan. Jadi kita akan belajar di dua hal tersebut. Jadi ketika ikut PJJ itu selain kita belajar substansi tentang bagaimana penelitian tindakan kelas dilakukan dari sisi teori, praktek, dan bahkan nanti sampai kita harapkan ada hasil, kita juga dalam kesempatan ini belajar memanfaatkan IT di dunia keseharian kita, setidaknya dalam proses pembelajaran. Jadi itu menjadi sebuah keharusan juga. Ketika media itu tidak kita kuasai, maka bisa jadi proses pembelajaran ini juga tidak akan berjalan dengan baik. Kalau dalam istilah usul fikih yang sering saya sampaikan, ma la yatimmu illa bihi fahuwal wajib. Jadi apa yang tanpa dia, tanpa alat tersebut kita tidak bisa mencapai ke lengkap atau sempurna, maka alat media itu pun menjadi sesuatu yang wajib pula. Maka sebelum kita belajar substansi materi yang akan nanti dipandu oleh lebih banyak dengan Pak Haris, maka media alat itulah yang harus kita juga kuasai. Bang, jangan sampai gara-gara alat inilah kemudian kita jadi tidak bisa belajar dengan
lengkap dengan baik, dengan sempurna. Dari mulai bagaimana Bapak Ibu sekalian melakukan aktivitas dari Zoom, kemudian login di web DJJ kita, kemudian aktivitas download materi, mempelajari materi, itu kan semua di forum, diskusi, live chat, ujian online, semua itu kan terfasilitasi secara jaringan atau berbasis internet lah kalau masalah. Itu kan bagian dari alat. Tapi alat itu ketika tidak kita kuasai, kita tidak manfaatkan, maka kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang sempurna dalam proses pembelajaran ini. Nah, niatan itulah kemudian menjadikan kita akan selalu memperbaiki diri dan selalu belajar untuk memanfaatkan itu bersama. Nah, tentu saja itu saya kira juga memang hal yang tidak mudah. Banyak hal yang harus dipersiapkan dan diantisipasi. Nah, ditambah lagi teman-teman semua selain juga mengikuti BJJ juga masih mempunyai tugas, rutinitas, kewajiban dan juga kegiatan-kegiatan yang tetap harus dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi PJJ ini kan tidak kemudian menghilangkan kewajiban, tugas, aktivitas harian yang sudah dijalani selama ini. Jadi ibaratnya yang selama ini mungkin sudah terbiasa tetap menyampaikan materi di kelas, juga harus tetap belajar di kelasnya bersama murid-muridnya, entah itu via daring atau semi daring atau modifikasi keduanya, nah itu tetap harus dilakukan. Nah, kemudian kalau misalkan melaksanakan aktivitas di rumah juga tetap harus dilaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Ditambah dengan tugas-tugas dalam pelatihan ini. Dan itu tentu saja juga banyak hal yang akan diikuti dalam proses pembelajaran ini. Itu semua hal kita lakukan, sejatinya adalah yang kita lakukan adalah upaya kita bagaimana kita bisa selalu mengupgrade kompetensi kemampuan kita setiap saat. Bisa jadi apa yang kita ketahui saat ini mungkin sepertinya sudah banyak, tetapi ternyata yang kita ketahui itu belum ada apa-apanya. Maka banyak forum, banyak media, banyak cara yang kita bisa gunakan untuk selalu mengupgrade kompetensi kita. Nah, dengan kita upgrade kompetensi kita, maka kita akan juga bisa mengupdate segala aktivitas proses pembelajaran kita. Ketika kita sudah upgrade, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan akan menjadi up to date atau juga terbarukan. Ketika kita sudah mempunyai kompetensi yang standar sesuai dengan kondisi dan situasi zaman saat ini, maka secara tidak langsung kita juga sudah mengupdate apa-apa yang kita lakukan keseharian di tempat tugas. Nah, ketika kita tidak update aktivitas yang kita lakukan, maka mau tidak mau kita khawatirnya akan tertinggal, akan ditinggalkan juga oleh murid-murid kita. Mereka, apalagi sekarang media sosial, Google, itu semua dan siapapun bisa mengakses dengan cepat. Kalau ketika kita tidak berupaya untuk mengupgrade diri dengan kompetensi yang lebih baik, kita menjadi terkalahkan oleh Google, oleh mesin pencari, oleh internet, oleh Facebook, oleh Instagram, oleh Twitter yang sangat beredar dan sudah digunakan oleh seluruh, bahkan oleh siswa dan anak-anak didik kita. Nah, maka kita harus mempunyai nilai lebih dari semua alat, semua media, semua fasilitas yang ada di sekitar kita. Kalau hanya sekedar kita mentransfer ke knowledge, mentransfer ilmu pengetahuan, mau tidak mau, kemungkinan besar kita akan ditinggalkan oleh peserta anak didik kita. Mereka akan lebih percaya Google, mereka akan lebih percaya Facebook, mereka akan lebih percaya Instagram dibanding guru-gurunya. Maka dalam kesempatan ini kita selalu mengingatkan diri, selain juga kita mengupgrade diri, bagaimana kita juga ke depan bisa mentransfer sebuah nilai, sebuah karakter yang kita bisa tularkan kepada anak-anak didik kita.
Sebuah nilai, sebuah karakter itulah yang tidak bisa ditransfer, tidak bisa diberikan oleh mesin pencari apapun, oleh media sosial secanggih apapun. Informasi hanya akan didapat sebatas ilmu pengetahuan. Kalau kita atau memanfaatkan dan menggunakan fasilitas mesin pencari atau media sosial apapun. Tetapi teman-teman semua sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, harus mempunyai nilai lebih, yaitu bagaimana kita bisa mentransfer sebuah nilai, sebuah budaya, sebuah karakter baik di tengah-tengah masyarakat kita. Itulah yang selalu kita upayakan setiap saat, yang nilai lebih pada diri kita, yang selalu bisa kita pertahankan, yang tidak pernah bisa disaingi oleh siapapun, yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh mesin pencari dimanapun. Karena kita adalah human, manusia yang selalu berinteraksi, selalu belajar sepanjang hayat untuk selalu memperbaiki diri dari hari ke hari. Itulah upaya-upaya yang kita lakukan dalam kesempatan kali ini. Demikian juga pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama belajar dalam pelatihan jarak jauh penelitian tindakan kelas. Ya, harapan kita nanti akan dipandu langsung oleh Pak Haris, tetapi target-target yang kita tentukan, proses belajar ini sangat cukup lama, maka karena pelajaran ini sangat lama, maka kita harus juga save energi. Jangan sampai energi kita sudah terkuras habis di awal-awal kegiatan ini. Kita akan melaksanakan pelatihan ini selama 2 bulan. Atau kita jumlah jam pelajaran yang akan kita lalui dalam proses belajar ini adalah 120 jam pelajaran selama 2 bulan. Ini adalah waktu yang sangat panjang. Bagi yang mungkin sangat panjang, tetapi juga bisa merupakan waktu yang sangat singkat dibanding dengan aktivitas-aktivitas yang lain yang harus kita selesaikan dalam perjalanan kita sebagai tenaga pendidik. Jadi 2 bulan ini mudah-mudahan waktu kita untuk bersenang-senang, waktu kita untuk bagaimana bisa menikmati setiap saat, setiap menit, setiap detik yang kita lalui dengan kebersamaan yang menyenangkan. Janganlah pelatihan yang sudah 2 bulan ini menjadi beban yang justru menjadi terasa sangat berat dan sangat lama. Tetapi kalau kita jalani proses pembelajaran ini dengan senang hati, dengan enjoy, mudah-mudahan waktu selama 2 bulan ini terasa singkat. Bahkan kalau bisa dibilang kurang waktu, bisa mengatakan kurang waktu, karena kita sedemikian menikmatinya, sedemikian menyenanginya, sehingga selama 2 bulan ini terasa sangat kurang waktu yang dialokasikan. Itulah yang harapan kami. Sehingga sama-sama belajar, sama-sama menikmati, dan juga sama-sama berproses. Tiap target-target yang ditentukan, dijalani dengan senang hati, tidak dianggap sebagai sebuah beban, sebagai sebuah kewajiban, sebagai sebuah hal yang memberatkan. Tapi marilah dalam proses pembelajaran ini dianggap sebagai sebuah kesenangan, sebuah aktivitas yang tujuannya adalah tujuan bagaimana kita membawa anak-anak didik kita ke depan menjadi lebih baik. Setidaknya ketika kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang setiap saat mengupgrade kompetensi, maka tujuan-tujuan pun juga akan bisa kita dapatkan di masa-masa yang akan datang. Ya, PTK ini sejatinya secara tugas keseharian memang lebih bersifat kepada pembekalan pribadi, tujuan untuk pengembangan profesi masing-masing teman-teman guru. Tetapi sejatinya di sana juga akan nanti membawa manfaat dampak kepada anak-anak didik kita. Proses-proses inilah yang harus kita jalani, terus kita harus nikmati bersama-sama. Proses dari awal tentu saja nanti akan banyak tugas yang diberikan oleh Pak Haris. Selain tugas, tentu saja juga akan diberikan bimbingan, arahan, bagaimana supaya proses ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan yang sudah ditentukan bersama-sama.
Kemudian endingnya nanti terakhir harapannya bahwa semua peserta mempunyai sebuah hasil karya tulis dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Jadi inilah target-target yang harus kita tentukan dan harus kita juga hasilkan di akhir proses pembelajaran ini. Tapi tadi lagi sekali lagi sampaikan jangan ingin semua diselesaikan sekarang karena hal itu tidak mungkin kita bisa selesaikan sekarang karena semua harus sama-sama berproses, semua menjaga energi supaya sampai nanti di penghujung akhir pelatihan ini tetap semangatnya dan hasilnya pun mendapatkan hasil yang terbaik. Ketika kita sudah berusaha yang terbaik, mudah-mudahan hasil yang kita dapatkan pun juga hasil yang terbaik. Nah, karena panjang, jadi proses ini pun menjadi hanya hal yang harus kita selesaikan bersama-sama. Beberapa hal yang perlu dicatat dalam proses pembelajaran kita. Yang pertama, tentu saja kami harapkan Bapak Ibu sekalian semua disiplin. Disiplin itu mohon tidak diartikan secara sempit, disiplin dalam arti yang lebih luas lagi bagaimana kita bisa melaksanakan tugas ini secara konsisten dengan secara sebaik-baiknya. Ketika waktunya Zoom, tolong diikuti juga aktivitas Zoom-nya. Ketika waktunya diskusi di forum yang sudah disiapkan, ya mohon diikuti diskusi forum yang sudah disiapkan. Ketika waktunya ketika waktunya download materi, belajar mandiri, ya tolong itu juga dilakukan. Ketika waktunya mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, tolong itu juga dilakukan dengan baik. Pada saatnya waktunya nanti harus ada upload tugas, ya mohon diikuti. Ketika ada waktunya ujian online, ya jangan sampai ketinggalan. Nah, agenda-agenda yang sudah ditentukan di setiap mata diklat, mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Kuncinya adalah disiplin. Bagaimana kita bisa memanage, bagaimana kita bisa mengatur waktu yang sedemikian singkat, kalau kita bilang singkat, di setiap agenda materi, kita bisa tetap mengikuti setiap tahapan dan setiap aktivitas itu dengan baik. Jadi disiplin dalam arti kita selalu patuh dan taat kepada aturan yang sudah ditentukan. Tiada lain dan tiada bukan, tujuannya adalah untuk bagaimana kita bisa sama-sama mengawal proses pembelajaran ini dengan baik. Tanpa kita disiplin, saya khawatir semua akan berguguran dari hari ke hari. Karena ini masih awal, kami sangat berharap mohon kiranya Bapak Ibu sekalian bersabar dan tetap konsisten mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Apabila ada sebuah masalah, komunikasikan saja ke kami. Jangan tiba-tiba kemudian tidak ada kabar, tidak ada informasi, di telepon tidak bisa, tiba-tiba hilang begitu saja. Mohon itu tidak dilakukan. Bapak Ibu sekalian sudah bergabung dalam keluarga besar Bali Diklat, tidak ada sesuatu yang benar-benar sulit, tidak ada sesuatu yang benar-benar digampangkan, tetapi sesuatu itu bisa dijalani dan dilaksanakan dengan cara-cara terbaik. Ketika mengalami kendala, ketika mengalami masalah, tidak usah sungkan-sungkan. Komunikasikan saja, baik via Telegram, via telepon langsung, atau via email. Kami akan dengan senang hati berusaha untuk mengatasi dan menyelesaikan itu bersama-sama. Sekali lagi jangan ketika nanti ada atau mengalami kesulitan, tiba-tiba hilang begitu saja, tidak ada informasi, tidak ada komunikasi ke kita. Ini saya sampaikan di awal, karena pengalaman yang lalu ada beberapa yang tiba-tiba hilang begitu saja. Maka kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian nanti sebagai peserta pelatihan ini aktif saja. Kami insya Allah tidak akan pernah menyalahkan, tidak akan pernah menjas. Kita di sini adalah fungsinya adalah memfasilitasi dengan sebaik-baiknya supaya proses
pembelajaran kita bisa lakukan dengan baik. Ada Mbak Fenty, ada Mbok Lohni, ada Mas Sofil, yang insya Allah nanti siap membantu proses pembelajaran ini dengan baik. Dan apalagi Pak Haris, insya Allah juga beliau punya pengalaman yang tidak sedikit dalam mengampu proses pembelajaran, baik secara online yang kita laksanakan maupun beliau juga punya kapasitas yang mumpuni dalam proses-proses mengampu materi-materi pelatihan. Jadi insya Allah beliau punya pengalaman itu dan marilah kita manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Itu kuncinya. Jadi komunikasi dengan kita. Dan setelah komunikasi tentu saja juga Bapak Ibu sekalian harus bersabar. Karena ini prosesnya belajar daring, ketika ada informasi yang ingin segera didapat, ternyata tidak bisa didapat, ya ditunggu saja. Bapak sekalian, beberapa hal teknis itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Ini sepertinya Bu Rini juga sudah bergabung, karena beliau nanti sebentar lagi akan menyampaikan materi pada pelatihan kali ini. Beberapa hal teknis nanti berikutnya, insya Allah nanti akan banyak dipandu oleh Bu Fenty, Mbak Lohni, dan Mas Sofil terkait dengan teknis-teknis yang lain. Setelah nanti materi Bu Rini, nanti masih kita juga bisa komunikasikan, masih bisa lanjut dengan Pak Haris untuk pengarahan-pengarahan awal sebagai pembekalan-pembekalan dasar ketika akan memasuki pelatihan ini. Bapak sekalian yang berbahagia, secara resmi biar kita sebelum Bu Rini bergabung dan menyampaikan materi ya biar secara resmi terbuka, maka marilah bersama-sama ini ada Ibu Rini sudah bergabung, ini sudah siap menyampaikan materi. Malah Ibu mohon izin saya baru berkenan untuk mau karena diamani untuk membuka, kita buka dulu sebelum Bu, nanti kan Ibu tinggal menyampaikan materi. Mohon izin Bu Rini dengan selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mohon selalu kita mendapatkan bimbingannya dan semoga setiap agenda yang akan kita lakukan di proses pembelajaran ini dengan baik. Marilah kita buka pelatihan jarak jauh penelitian tindakan kelas angkatan ke-5 dengan membaca bagi yang Islam membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi agama yang lain mohon menyesuaikan. Maka pelaksanaan pelatihan jarak jauh ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih sekali lagi yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya dan untuk kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya, karena ini sudah bergabung dengan kita Bu Rini, insya Allah nanti sebentar lagi beliau akan menyampaikan materi dan bergabung bersama-sama dengan kita. Sebentar Ibu. Iya, monggo silakan. Enggak apa-apa.
Masih samut. Mohon maaf suaranya samut ternyata. Nggih, kita mulai nggih, Bu. Monggo. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Ibu Insinyur Hajah Sunarini MKOM, yang kami hormati Koordinator Widya Iswara, Bapak Haris, yang kami hormati seluruh panitia dan teman-teman peserta yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah bersama-sama kita Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang akan menyampaikan materi dan berdiskusi dengan kita bersama-sama. Alhamdulillah beliau di tengah-tengah kesibukannya masih berkenan berkesempatan untuk bersama-sama di forum Zoom meeting kali ini. Sebelum beliau menyampaikan materi, izinkan saya bacakan secara singkat kurikulum vitae beliau untuk mempersingkat waktu. Nama Insinyur Hajah Sunarini MKOM. NIP 1965 0101 1989 032001. Tempat tanggal lahir Tulung Agung 1 Januari 1965. Pangkat dan golongan pembina tingkat 1 4B. Selanjutnya adalah Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Alamat rumah Bukit Cengkeh 2, Blok G4 nomor 6, Cimanggis, Depok. Riwayat pendidikan beliau S1 IPB Fakultas MIPA jurusan Statistik tahun 1987. Kemudian S2 Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Komputer jurusan Manajemen Informatika tahun 2003. Pengalaman jabatan beliau ini saya kira beliau ini pengalamannya sangat banyak. Bahkan dulu beliau adalah orang Badan Litbang yang sudah cukup lama. Saya sampaikan pada peserta, saya mengenal beliau pertama kali saya masih waktu CPNS, beliau sudah kepala balai waktu itu Bu Rini ya. Ini saya bacakan kurikulum vitae singkat pengalaman jabatan beliau, diantaranya yang pertama adalah Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan pada Pusdiklat. Kemudian Kepala Bidang Pengembangan Diklat Kepemimpinan pada Pusdiklat. Kemudian Kepala Balai Diklat Teknis Keagamaan Jakarta. Kemudian Balai Diklat Keagamaan, Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung. Berikutnya beliau Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Pendidikan Non-Formal dan Informal, kemudian Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi di Sekretariat Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, kemudian sebelum beliau yang terakhir, sebelum beliau menjabat Kepala Puslitbang, beliau Kepala Bagian pada kalau sudah Kepala Bagian Data di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal. Kemudian di tahun ini, beberapa bulan yang lalu, beliau diangkat menjadi Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan materi pembangunan bidang agama. Ibu kami laporkan, ini peserta rencananya adalah sekitar 30 orang, karena materi penelitian tindakan kelas, ketika pesertanya banyak, perlu fokus yang lebih intens, sehingga berdasarkan evaluasi waktu yang lalu, untuk angkatan yang sekarang, jumlahnya kalau yang sebelumnya kan 40 Ibu, yang ini sekarang jumlah pesertanya adalah 30, karena perlu penanganan secara intens untuk peserta, sehingga ketika semakin banyak peserta, khawatirnya tidak bisa terlayani dengan baik. Peserta ini adalah 30 orang, berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Bali, dengan latar belakang diantaranya ini campuran Ibu, ada guru madrasah sanawiyah, ada guru madrasah aliyah, ada juga guru pendidikan agama, multi agama. Ini saya lihat teman-teman juga ada dari Hindu, ada juga dari Kristen, Katolik. Jadi insya Allah ini lengkap Ibu, dari hampir semua agama yang ada di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Denpasar bisa bergabung dalam pelatihan jarak jauh kali ini.
Demikian yang dapat saya laporkan kepada Ibu. Untuk selanjutnya sepenuhnya kami persilahkan kepada Ibu untuk menyampaikan materi. Silakan Ibu. Terima kasih. Saya minta fasilitas share screen ya Mas ya. Nggih, Suaranya Bapak, dengar share nggak, Mas? screen Bu Rin nggih. Nggih. Share screen Ibu. Sudah. Oh, sudah. Oke. Sudah, Mas. Sampun, Bu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati. Saya lebih kenal Mas Jen daripada Nggih, jabatannya. Bu. Tadi sudah disampaikan dari pertama masuk sampai sekarang ini kenal nih. Nggih. Jadi kenalnya Mas Jen. Jadi sekarang Nggih, jabat sampai sekarang masih juga Mas kasih Jen ya, Bu. apa? Dia kasih teknis apa administrasi? Masih teknis, Bu. Kasih teknis ya. Nggih. Kalau jabatannya kadang-kadang lupa, tapi kalau namanya enggak Nggih. lupa. Betul ya, Bu. Kan jabatan bisa ganti setiap saat ya, Bu. Kak. Iya. Ya, saya kenal Ibu kan seperti dulu jabatan segala macam sudah dilalui. Tadi tetap ingat yang Bu Rini. Iya, kalau itu kan nggak pernah akan hilang, Bu. Kalau Mas itu insya Allah nggak. Yang saya hormati Kepala Seksi Diklat Teknis Keagamaan Denpasar, Balai Diklat Denpasar, tadi ada Koordinator Widya Iswara dan para peserta Diklat PJJ. Jadi PJJ Substansi Penelitian Tindakan Kelas yang angkatan kelima di Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan banyak nikmat dan alhamdulillah nikmat hari ini adalah nikmat sehat sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kegiatan ini dan alhamdulillah juga di kegiatan ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa menambah banyak pengetahuan, wawasan terkait dengan tugas fungsi dari masing-masing peserta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya diberi tugas oleh Pak Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar untuk menyampaikan materi terkait dengan pembangunan bidang agama, karena kita orang di Kementerian Agama, mau tidak mau kita harus paham, tahu, alhamdulillah nanti bisa paham dan kita senantiasa berharap bisa mengimplementasikan apa yang kita pahami sehingga akan bisa mensupport tugas fungsi Kementerian Agama. Semoga dengan materi ini akan menambah pemahaman kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan Mas Jen, ada satu Mas yang lupa. Jadi sebelum ke Biro Kepegawaian ke bagian keuangan terus berangkat. Oh, nggih betul. Terus pulang haji dipindah ke Sekjen ke bagian data. Oh, nggih betul. Bapak Ibu iya, sekalian, bener, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita semua tergabung di dalam keluarga besar Kementerian Agama. Mau tidak mau kita harus tahu apa sih tugas kita di rumah besar kita Kementerian Agama. Nanti kita punya kamar masing-masing sesuai dengan tugas fungsi kita masing-masing. Di rumah besar kita di Kementerian Agama itu tugasnya menyelenggarakan pemerintahan khususnya di bidang agama dan pendidikan agama dan keagamaan. Jadi kalau pendidikan umum itu tugasnya Kemendikbud, tetapi kalau pendidikan agama dan keagamaan menjadi tugas kita di Kementerian Agama. Nah, tugas yang ada di rumah besar kita ini siapa yang akan melakukan? Ya kita semua dari level paling atas Pak Menteri, terus ke Pak Dirjen, ke bawah sampai kita pelaksana yang ada di Kementerian Agama. Nah di sini kita mau tidak mau harus tahu arahnya Pak Menteri itu kemana, supaya apa-apa yang kita lakukan tugas fungsi yang melekat di diri kita dan kita laksanakan sejalan dengan arah Kementerian Agama yang ditetapkan oleh Pak Menteri Agama. Dan kita juga senantiasa berharap apa yang sudah ditetapkan Menteri Agama mensupport arah Presiden sehingga tujuan dari pembangunan negara kita bisa terlaksana.
Nah, ini sesuai Perpres yang ada, tugas kita di Kementerian Agama adalah seperti itu. Nah, untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada, kita harus tahu visi misi Pak Menteri apa. Kalau saya bertugas di pendidikan, visi misi Menteri Agama terkait dengan pendidikan apa, supaya nanti apa-apa yang kita lakukan, tugas-tugas keseharian yang kita lakukan mensupport ke arah visi misi Menteri Agama. Dan yang jelas visi misi Menteri Agama itu harus terhadap visi misi Presiden, sehingga nanti pembangunan yang ada di negeri ini bisa tercapai, dan khususnya yang menjadi tugas fungsi dari Kementerian Agama bisa kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat di RPJMN, Presiden sudah menetapkan visi misinya, yaitu terwujudnya Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ini yang ditetapkan oleh Pak Jokowi terhadap apa-apa yang akan dicapai nanti di negeri ini, yaitu terwujudnya Indonesia yang maju, karena sekarang mau tidak mau kita harus bersaing dengan negara yang lain. Berdaulat, kita tetap harus menjadi NKRI, mandiri, kita tidak tergantung dengan negara-negara lain, tetapi bukan berarti kita tidak berkomunikasi, kita tidak bekerja sama, bukan, tetapi kita tetap melakukan itu, tetapi kita tidak tergantung kepada negara-negara lain, istilahnya menjadi negara yang mandiri, berkepribadian, menjadi warga negara Indonesia berlandaskan gotong royong. Berdasarkan visi Presiden tersebut, Menteri Agama dan ditetapkan di dalam PMA 18 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024, itu ditetapkan visi Menteri Agama adalah Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Jadi apa-apa yang dilakukan Kementerian Agama tetap mensupport terhadap visi Presiden. Jadi untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, di dalam visi Menteri Agama ada 6 kata kunci. Yang pertama yaitu profesional. Yang profesional bukan Menteri Agamanya atau Kementerian Agamanya, tetapi ASN yang ada di Kementerian Agama itu harus profesional. Profesional itu apa ya? Kata sifat yang menyertai sesuatu, misalnya guru yang profesional, kemudian pengawas yang profesional, kepala madrasah yang profesional. Dan profesional itu kalau saya pernah melihat gitu ya, ada pengalaman gitu, artinya memberikan kepuasan kepada orang yang dilayani gitu. Jadi saya contohkan, pernah ada satu kejadian gitu ya, ini dari satu studio foto yang terkenal begitu. Dia itu melayani foto wedding. Padahal itu nanti yang melihat kan yang punya acara ya, bukan tukang fotonya. Tapi begitu ada satu momen yang belum difoto, dia itu merasa aduh kecewa banget gitu. Padahal nanti fotonya yang lihat juga bukan dia, tetapi yang punya hajat, yang akan lihat. Tapi loh, kok sudah ganti? Padahal kita belum foto yang event ini atau momen yang ini gitu. Jadi sebegitu kecewanya dia pada saat tidak bisa memberikan hasil yang lengkap seperti
yang biasa dilakukan ya, yang biasa yang menurut dia itulah yang hasil yang paling baik. Nah, itu. Demikian juga mungkin harus kita pasang pada diri kita masing-masing profesional pada saat yang saya layani itu bisa merasa puas dengan apa yang saya lakukan. Misalnya ya kalau guru ya orang tua siswa juga tidak banyak komplain, siswa juga menjadi paham. Kalau siswa ada yang bertanya, ada pertanyaan ya bisa diberikan penjelasan dengan baik. Nah, mungkin seperti itu. Di sini profesional salah satunya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memberikan memberikan makna itu nanti akan senantiasa bertambah. Kalau sekarang saya baru bisa seperti profesionalnya, nanti akan seperti ini lagi. Itu akan seiring waktu semakin baik tingkat profesionalitasnya kalau memang kita memang ingin mengembangkan diri kita sebaik-baiknya. Iya nanti Yang kedua yaitu tinggal kita percaya apa yang kita lakukan. Ini ada Yumi ada. Oh, tadi begitu. Orang itu Sudah lagi apa yang sorry. itu benar, Tapi dari bisa percaya kualitasnya kalau itu mungkin dalam bentuk fisik gitu ya, kualitasnya baik gitu. Nah ini terkait dengan produk atau hasil yang kita berikan. Kemudian Saleh, di sini kita sebenarnya bukan membangun diri kita saja yang saleh, tetapi masyarakat. Membangun masyarakat, ada soleh, ada moderat, ada cerdas, ada unggul. Kalau yang dua tadi kita lebih ke arah kita sebagai ASN Kementerian Agama, tetapi produk kita itu mewujudkan masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul. Tapi kita pun juga menjadi bagian dari masyarakat. Artinya kita pun juga harus soleh. Kan seperti itu. Tetapi kita juga harus mengajak masyarakat atau memahamkan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita dalam tanda kutip bisa kalau Bapak Ibu sebagai guru masyarakat di sekolah juga bisa, masyarakat di rumah juga bisa. Nah, di sini soleh itu menjadi ada dua hal ya yang sering kali ini yaitu soleh secara personal dan soleh secara sosial. Kalau soleh secara personal, saya pikir kita sebagai umat yang beragama senantiasa menjalankan perintah-perintah yang agama yang kita anut masing-masing dengan berupaya semaksimal mungkin. Nah, soleh sosial ini yang harus senantiasa kita kembangkan. Kita tidak melihat dia seagama dengan saya kah, dia sekelompok dengan saya kah, dalam arti misalnya, oh dia seperti itu. Nah ini soleh di sini soleh sosial yang juga harus kita kembangkan selain soleh pribadi yang personal yang memang sudah dari kecil kita diajarkan oleh orang tua kita. Nah ini yang senantiasa harus kita kembangkan adalah selain soleh personal, soleh sosial. Terus yang keempat yaitu moderat. Kita tahu bahwa di kementerian di negara kita, negara Indonesia ini adalah negara yang sangat majemuk dari banyak hal, mulai dari suku bangsa bermacam-macam, dari bahasa bermacam-macam, dari tingkat sosial juga bermacam-macam, dari sisi agama juga sangat beragam. Nah ini mau tidak mau kita harus juga moderat mengambil kita di posisi yang seimbang. Saya contohkan pengalaman di Diklat saja dulu. Dari heterogenitas suku gitu. Nah ini waktu itu ada Diklat, waktu itu pejabat eselon 2 itu kayak kepala biro di perguruan tinggi. Kalau Mas Zen masih ingat dulu di Pusdiklat itu kampusnya jelek. Jadi kamarnya itu tempat tidurnya tidak sejajar rata kayak di hotel tidak, tapi ada yang
mepet di tembok sebelah sini, ada yang mepet di tembok sebelah sana. Jadi kadang-kadang kepala dengan kepala bertemu. Nah, ini adalah yang satu orang Jogja, yang satu orang Batak. Nah, yang satu kepalanya kaki. Nah, itu jadi jadi apa namanya? Karena perbedaan karakter yang orang kok kakinya di kepala saya nih orang Jogja seperti itu. Gitu itu kalau tidak bisa diterima jadi menjadi tidak baik juga gitu. Ini di posisi yang mungkin karena orang Jogjanya masih di Jogja, tapi kalau sudah di Jakarta mungkin sudah beradaptasi dengan heterogenitas yang sangat banyak, mungkin sudah tidak terlalu berpikir gitu. Nah, yang sangat kental lagi adalah moderat di nilai di keagamaan. Ini kan karena ini ada keyakinan kadang-kadang kita kalau tidak bisa moderat, kita wah ini tidak kelompok saya, ini tidak seagama dengan saya, aku tidak cocok dengan ini. Nah, ini menjadi bahaya. Nah, ini mau tidak mau kita harus mulai belajar juga ke sana dan mengajak yang ada di lingkungan kita, baik itu di sekolah maupun di masyarakat, untuk senantiasa mewujudkan masyarakat yang moderat dan bahkan moderasi beragama menjadi ikon kegiatan atau program di Kementerian Agama. Masyarakat cerdas dan unggul ini sangat relevan dengan tugas Bapak Ibu sekalian, yaitu sebagai pendidik. Walaupun ini nanti baru kelihatan kalau siswa itu kan kelihatan hasil pendidikannya kan mungkin ada 3 tahun berikutnya, 6 tahun berikutnya, 12 tahun berikutnya, tergantung dari jenjang pendidikannya ya. Ini sangat sangat relevan dengan tugas Bapak Ibu sekalian sebagai pendidik. Mau tidak mau harus menyiapkan diri untuk bisa menghantarkan masyarakat yang cerdas dan unggul. Nah, ini visi Pak Menteri yang mendukung terhadap visi Bapak Presiden, yaitu terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, ini tadi 6 kata kunci yang ada di visi Kementerian Agama tadi. Nah, ini tidak hanya untuk pimpinan kita, tetapi juga untuk diri kita, karena kita adalah bagian dari Kementerian Agama dan juga pada pihak-pihak lain yang ada dalam kewenangan kita. Jadi tadi saya sampaikan kalau Bapak Ibu menjadi guru, ya mau tidak mau bagaimana kita bisa menghantarkan anak didik kita menjadi yang soleh, moderat, cerdas, unggul, seperti itu. Demikian juga mungkin seperti saya yang tugasnya melayani pihak-pihak lain, saya juga mau tidak mau harus mengarahkan ke sana. Kalaupun di posisi, kalau Puslitbang itu tidak posisi yang melayani masyarakat langsung, tetapi program-program yang dikemas oleh Puslitbang harus juga mengarah ke sana. Apakah itu nanti dalam kegiatan moderasi, ataukah itu melakukan penelitian terkait dengan pendidikan agama, pendidikan di keagamaan, dan lain-lain. Nah, ini mau tidak mau kita harus juga berupaya bisa mewujudkan 6 kata kunci di visi Menteri Agama itu, baik untuk diri kita maupun untuk pihak-pihak lain yang ada dalam kewenangan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau tadi visi dari Presiden dan Menteri Agama, nah, Presiden untuk mewujudkan visinya mempunyai 9 misi. Lakukan oleh pembantu-pembantu Presiden, dalam hal ini menteri yang ada di kementerian ataupun lembaga yang ada di pemerintahan saat ini. Nah, dari 9 misi Presiden ini, ada 4 misi yang kemudian diturunkan ke dalam misi Menteri Agama, misi Kementerian Agama, yaitu misi yang pertama, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Walaupun ini misi yang pertama ini tidak hanya Kementerian Agama yang mengambil, tetapi banyak kementerian yang
juga mengambil misi ini untuk dilaksanakan di kementeriannya. Terus yang kedua yaitu misi yang ketiga, yaitu pembangunan yang merata dan berkeadilan. Ini pun juga mungkin ada kementerian lain yang mengambil. Kemudian misi yang kelima yaitu kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Dan misi yang kedelapan yaitu pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Nah, dari 4 misi Presiden ini, Menteri Agama menerjemahkan menjadi 6 misi, yaitu untuk misi Presiden yang pertama ini diterjemahkan menjadi misi meningkatkan kesalehan umat beragama. Karena kalau masyarakat itu saleh, baik sosial maupun personal, insya Allah kualitas manusia Indonesia akan menjadi lebih baik. Mau bertenggang rasa, mau bertoleransi, mau berbagi, misalnya seperti itu. Terus selain meningkatkan kesalehan sosial, untuk peningkatan kualitas manusia yaitu meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata. Artinya kalau masyarakat umat beragama mendapatkan layanan yang baik, dia akan bisa mengamalkan agamanya dengan baik. Artinya nanti dengan mengamalkan agamanya dengan baik, dia bisa menuangkan atau mengekspresikan nilai-nilai keagamaan di dalam kehidupan keseharian mereka. Artinya menjadikan manusia itu menjadi lebih baik. Terus masih di kualitas manusia Indonesia, peningkatan kualitas manusia Indonesia, itu yaitu meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Ini sangat linear banget, berarti kalau di layanan pendidikan itu ditingkatkan, otomatis kualitas manusia Indonesia akan menjadi lebih baik. Nah, ini misi Presiden yang pertama dituangkan dalam meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Kalau tidak merata, hanya di Jawa saja, otomatis nanti di NTT, di NTB, itu juga akan menjadi tidak muncul atau tidak akan terwujud adanya peningkatan kualitas manusia Indonesia. Hanya adanya di Jawa, di NTT tidak, di NTB tidak. Makanya harus merata, dan setelah merata harus bermutu. Terus untuk yang selanjutnya yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia, itu Menteri Agama menuangkan di dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan. Nah, ini lebih cenderung kepada pendidikan tinggi yang dikelola atau yang ada dalam kewenangan Kementerian Agama, diharapkan punya daya saing. Punya daya saing setelah selesai nanti dia akan bisa mengisi kebutuhan pasar akan tenaga kerja. Nah, selanjutnya yaitu pembangunan yang merata dan berkeadilan. Ini saya pikir juga diambil semua kementerian. Nah, kita Menteri Agama ini akan relevan dengan misi yang ketiga, yaitu meningkatkan layanan keagamaan yang adil dan merata, terus kemudian juga meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Terus selanjutnya yaitu kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Ini dituangkan atau direlasikan dengan meningkatkan kesalehan umat beragama, yaitu ini karena kadang-kadang antara agama dengan budaya itu agak berdekatan. Jadi ada budaya di masyarakat, yang hidup di masyarakat, dan ada keyakinan-keyakinan yang ada di dalam nilai-nilai agamanya masing-masing. Nah, ini lengket atau punya korelasi dengan meningkatkan kesalehan umat beragama.
Terus yang kedua yaitu dengan moderasi beragama, kerukunan umat beragama. Terus selanjutnya yaitu untuk pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Ini saya pikir semua kementerian juga akan menuangkan dalam misinya, yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah ini saya pikir semua kementerian, bahkan kita pun juga semua satker, unit mesti dituntut ini. Ada PNPRB kalau biasanya kalau mau tukinnya naik misalnya seperti itu memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah ini relasi antara misi presiden dan misi menteri agama. Nah selanjutnya dari misi-misi yang ada ini, dari 6 misi menteri agama ini, kemudian bagaimana untuk mewujudkan ini, Menteri Agama menetapkan 13 sasaran strategis yang dituangkan di dalam Renstra, dan dari 13 ini ada yang sangat bisa kita lakukan sesuai dengan tugas fungsi Bapak Ibu sekalian dalam hal ini, yaitu sebagai guru akan sangat bisa dilakukan. Contoh yang pertama yaitu meningkatkan kesalehan umat beragama. Ini sebenarnya yang sangat yang sangat erat itu yaitu dengan kegiatan pelayanan keagamaan, misalnya penyuluh segala macam gitu ya. Tetapi di kehidupan atau di lingkungan sekolah bisa juga kita lakukan, yaitu meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi siswa-siswa kita. Bagaimana siswa-siswa kita mendapatkan pemahaman yang benar tentang agama yang dia anut, kemudian bisa memberikan, begitu paham dia bisa mengamalkan dengan baik, di sekolah difasilitasi sehingga anak didik kita bisa melakukan, mengamalkan secara personal, misalnya ada tempat ibadah, tetapi secara sosial pun juga bisa, misalnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang dikelola atau dikoordinir oleh madrasah yang ada, atau kalau yang guru agama bisa di sekolah. Nah ini sebenarnya meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan, saya pikir juga tidak menjadi tugas khusus guru agama, tetapi sebenarnya di setiap mata pelajaran itu pun juga bisa diinsertkan relasi atau bagaimana satu ilmu itu ternyata juga punya relasi dengan agama gitu, punya nilai-nilai agama yang bisa diinsertkan pada saat Bapak Ibu guru menyampaikan materi di kelas. Yang kedua yaitu memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Ini sangat mungkin sekali dilakukan di sekolah khususnya yang sangat bervariasi agamanya, guru agama yang ada di sekolah. Kan kalau di sekolah agamanya bermacam-macam, kecuali kalau di madrasah itu mungkin agamanya muslim saja gitu. Nah ini sangat mungkin bisa dilakukan oleh guru walaupun tidak oleh penyuluh agama gitu. Kerukunan itu bisa dibangun dari sekolah. Terus kemudian meningkatkan keselarasan relasi agama dan budaya, ini bisa juga dilakukan melalui kegiatan di sekolah. Terus yang ketiga ini mungkin memang lebih banyak dilakukan oleh bimas agama, dalam hal ini tidak di pendidikan ya, kualitas pelayanan kehidupan, terus pemanfaatan ekonomi keagamaan ini juga tidak di sekolah, tapi sebenarnya kayak pemanfaatan ekonomi keagamaan umat nih kalau di sekolah bisa juga dengan mungkin sodakoh itu ya, itu bisa juga dilakukan di situ. Untuk misi yang keempat itu khusus di pendidikan, tetapi ada yang memang menjadi tugas dari Bapak Ibu, tetapi ada juga yang tugas dari manajemen. Misalnya untuk meningkatkan kualitas mental atau karakter siswa. Ini banyak sekali peran dari
Bapak Ibu sebagai guru. Nah, misalnya di karakter siswa, ini ada 5 dimensi yang harus ditanamkan dan kemudian dikembangkan ke arah yang positif. Yaitu pertama dimensi religiositas. Karakter siswa itu ada 5 dimensi, yaitu religiositas, kemudian integritas, bagaimana anak-anak itu ditingkatkan integritasnya itu bisa lewat Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian rasa gotong royong itu bisa lewat Bapak Ibu guru sekalian. Terus kemudian rasa kemandirian, ya, kemandirian, sikap kemandirian siswa. Terus kemudian sikap nasionalisme, ini semuanya bisa dilakukan melalui proses pembelajaran di kelas. Dengan semakin tingginya religiositas, tingkat kemandirian siswa, kemudian rasa nasionalisme, jiwa gotong royong, dan integritas siswa, maka kualitas mental atau karakter siswa itu akan meningkat. Ini bisa melalui Bapak Ibu guru di kelas. Terus kemudian meningkatkan kualitas penjaminan mutu pendidikan. Ini juga ada yang sebagian dari Bapak Ibu sekalian karena kalau lihat indikatornya, ini peningkatan kualitas penjaminan mutu itu terakreditasi. Akreditasi itu ada yang juga portofolio dari guru ya, dan 8 kalau tidak salah itu. Nah, ini salah satunya ada beberapa yang memang harus dari guru itu sendiri. Kalau peningkatan pengelolaan, penempatan pendidik, kemudian pemerataan akses pendidikan, kemudian itu 2 itu menjadi tugas dari tim manajemen. Saya pikir Bapak Ibu guru tidak terlalu berperan di misalnya di pengelolaan dan penempatan pendidik itu Pak Kepala Kepala Kanmenak misalnya, Kepala Kanwil misalnya, di situ posisinya beliau, termasuk kualitas pemerataan akses pendidikan. Tapi kalau kualitas pembelajaran dan pengajaran, ini sangat besar pengaruh peran Bapak Ibu sekalian dalam rangka tadi mewujudkan misi Menteri Agama, meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Jadi peran Bapak Ibu sekalian untuk mewujudkan misi dan misi Kementerian Agama sangat banyak sekali bisa dilaksanakan perannya. Jadi dari yang misi yang keempat itu Bapak Ibu bisa mengambil 3 peran Bapak Ibu bisa, di sini ada 3 hal yang bisa dilakukan. Meningkatkan produktivitas tadi ini memang lebih kepada pendidikan tinggi karena ini lebih ke arah pemanfaatan lulusan untuk mengisi pasaran kerja atau dunia kerja. Nah, misi yang ke-6 yaitu meningkatnya kualitas, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran strategis meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Semua PNS mau tidak mau harus bisa mendukung dan harus melakukan hal ini. Minimal kalau kita yang pegawai minimal ya tata kelola terkait dengan administrasi kepegawaian kita. Artinya mau tidak mau ya kita harus tertib, administrasi kepegawaian yang kehadiran yang tertib. Kemudian kalau memang tidak bisa memenuhi kehadiran ya harus ada buktinya. Kalau tidak ya nanti kita akan kena sanksi. Ini misalnya bagi kita yang memang posisinya sebagai pelaksana terkait dengan administrasi kepegawaian, terkait dengan administrasi yang profesi-profesi kita masing-masing, mau tidak mau ya tadi bukti-bukti kinerja kita yang harus kita tunjukkan pada saat ada penilaian terhadap tadi tata kelola yang ada. Nah, ini saya pikir semua PNS untuk yang sasaran strategis ke-12 itu semuanya mengambil peran sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Sehingga kalau dari kita masing-masing bisa memerankan ini dengan baik, otomatis nanti pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, misi ini akan bisa
terwujud. Nah, kemudian visi Menteri Agama juga akan bisa terwujud. Nah, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan misi Menteri Agama, dan ada sasaran strategis bagaimana misi itu bisa terwujud, dan kita berada di posisi jabatan mana, dan kita bisa mengambil, mewujudkan misi itu melalui sasaran yang mana. Jadi tadi kalau saya sebutkan Bapak Ibu sebagai guru bisa di sasaran 1, bisa di sasaran 2, bisa di sasaran 3, bisa di sasaran 6, 9, 10, dan 12. Mari kita bareng-bareng sesuai dengan tugas fungsi kita memerankan, melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya sehingga misi dan visi Menteri Agama itu bisa terwujud. Nah, ini beberapa cara pengukuran yang kemarin sudah ditetapkan juga di dalam sasaran strategis, misalnya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, ini dengan diukur dengan indeks kesalahan sosial, meningkatkan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, ini kita ukur dengan indeks kerukunan umat beragama. Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya, ini kita ukur dengan indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya. Misi yang sasaran strategis ke-6 ini tadi saya sampaikan ada yang ini. Prosentase ini mengukurnya dengan prosentase anak di atas bisa melampaui tes AKM, asesmen kompetensi minimal, terus atau melalui PISA, tes PISA. Nah, ini belum dilakukan sepertinya. Terus untuk yang ke-8 ini rasio guru terhadap siswa untuk pengelolaan penempatan pendidik. Meningkatkan kualitas penjaminan mutu, ini akreditasi, makanya tadi kalau Bapak Ibu bisa berkontribusi terhadap nilai akreditasi masing-masing sekolahnya atau madrasahnya, otomatis ini akan bisa meningkatkan kualitas penjaminan mutu pendidikan. Meningkatnya kualitas mental karakter siswa, ini indeks karakter siswa sudah diukur selama 3 tahun ini. Nah, ini meningkatkan kualitas tata kelola, cara pengukurannya yaitu melalui predikat opini laporan keuangan kementerian. Dan laporan keuangan kementerian itu kan kontribusinya dari satker-satker. Kalau satker Bapak Ibu tidak berkontribusi ke arah predikat yang bagus, otomatis nanti tidak akan bisa terwujud. Termasuk nilai reformasi birokrasi. Itu kontribusinya dari semua satker yang ada di Kementerian Agama. Kalau satker kita tidak bisa mensupport nilai reformasi birokrasi, misalnya terkait dengan SDM, tingkat kehadiran, misalnya seperti itu, tidak bisa memberikan nilai yang baik, otomatis nanti kita juga tidak akan mendapatkan nilai yang baik di reformasi birokrasi. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian terkait dengan cara-cara pengukuran. Nah, ini adalah mungkin lembar kerja yang Bapak Ibu sekalian sebenarnya bisa create gitu ya. Bisa Bapak Ibu create, dan kemudian kira-kira kegiatan apa ya yang bisa saya laksanakan supaya meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran di sekolah saya, di madrasah saya bisa meningkat. Nah, itu apa? Misalnya nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencoba meng-arrange atau meng-create yang bisa dilakukan di madrasah. Termasuk tadi kan ada beberapa yang bisa dilakukan di dalamnya, misalnya meningkatkan moderasi, misalnya diskusi umat beragama. Ini boleh di lingkungan siswa, di lingkungan guru juga, karena kadang-kadang guru juga di sini ada yang ekstrem kanan, ekstrem kiri gitu ya. Jadi saya pikir ini juga bisa diskusi itu di siswa, bisa juga diskusi di tingkat guru. Nah, ini mungkin nanti ini lembar kerja yang saya pikir bisa di-create oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga
kalau tadi tertulisnya seperti itu, tetapi nanti implementasi di madrasah atau di sekolah bisa kita lakukan. Misalnya kalau yang mengukur indeks kan tidak, tapi indeks itu bisa dipengaruhi dari tadi ada 5 dimensi misalnya. Oh, saya akan ajak anak-anak memahami kata gotong royong dalam implementasi kehidupannya misalnya seperti itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bisa kita diskusikan, monggo. Nanti kalau ada yang bisa langsung saya jawab. Kalau misalnya ada yang mungkin terhutang, nanti saya hutang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang sudah menyampaikan materi secara runut dan beberapa hal sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan bekal bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, Ibu berkenan ada diskusi nggak, Bu? Monggo, nggak apa-apa, Mas. Ini karena saya di chat sudah saya sampaikan, apabila ada yang bertanya silakan ditulis. Dan ini alhamdulillah sudah ada yang bertanya, Ibu. Nanti saya bacakan ya nanti Ibu. Nanti mohon nanti informasi dari Ibu. Ini pertanyaan dari Pak Ahmadi. Mohon maaf izin bertanya. 1. Dalam kondisi masa pandemi, kita mengalami kemunduran nih, menurut beliau nih, khususnya dalam bidang pendidikan agama. Alternatif solusi yang telah ditawarkan oleh pemerintah adalah BDR, yang juga sampai saat ini kurang efektif, terlebih di daerah jangkauan internetnya susah dan lamban. Bagaimana pendapat Ibu, pola pengajaran agama yang tepat dapat kita terapkan sehingga layanan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan spiritual dapat kita berikan. Kemudian yang kedua, langsung saja apa satu-satu Ibu ini? Satu-satu kali ya Mas ya. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti yang pertama dulu. Ini Pak Ahmad, terima kasih pertanyaannya. Kemarin memang untuk kondisi pandemi seperti ini gitu, memang BDR itu menjadi pilihan yang wajib, bukan yang wajib, pilihan yang paling baik gitu ya, karena kalau anak-anak kita hadirkan di sekolah itu juga riskan, makanya memang BDR. Tapi tingkat efektivitasnya seperti apa gitu. Nah, kemarin di Puslitbang itu juga ada ada diskusi begitu ya. Nah, untuk kurikulum pada saat BDR dan pada saat tidak BDR, maksudnya dengan kondisi normal, itu memang harusnya tidak sama. Nah, karena dari sisi jumlah jam saja gitu ya, itu banyak berkurang gitu ya. Saya melihatnya jam belajar anak itu kan dari anak itu, karena kalau namanya jam belajar itu ya kalau ketemu temannya gitu ya. Kalau enggak ketemu temannya kadang-kadang namanya bukan belajar kan begitu ya. Walaupun dikasih tugas sama Bapak Ibu guru gitu. Nah, ini dari sisi jumlah jam saja berkurang. Nah, kemarin itu muncul pemikiran. Harusnya dari KD-KD yang banyak di saat kita tidak pandemi itu harus ada dikurangi gitu. Artinya diperkecil sehingga relevan dengan jumlah jam yang ada. Hanya apakah dikurangi, apakah diinsertkan kepada KD yang lain. Nah, ini salah satu pemikiran yang kemarin muncul. Kalau yang seperti ini bisa dilakukan dan kita bisa melakukan pengkajian gitu. Oh, KD yang nomor ini kayaknya bisa diinsert ke KD nomor ini, misalnya seperti itu ya. Itu kemarin muncul pemikiran seperti itu. Karena kalau dituntut KD-nya seperti KD pada saat normal itu sangat tidak sangat tidak pas gitu, karena dari sisi jumlah yang sangat tidak pas. Nah, ini mungkin terkait dengan ketercapaian dari
di ketercapaian dari KD yang ada gitu ya. Nah, sekarang kalau cara yang efektif kemarin itu juga memang ada penelitian, tapi kemarin itu menjadi penelitiannya kurang, kalau menurut saya belum pas karena kemarin itu sampelnya itu hanya daerah-daerah yang Jakarta dan sekitarnya. Saya sampaikan waktu itu begini, karena itu penelitian pada saat di bulan April-Mei ya, di bulan April-Mei. Ini kan tidak menggambarkan Indonesia secara keseluruhan, saya bilang gitu. Kalau Jakarta dan sekitarnya kan internet relatif gitu ya, relatif lebih bisa dipenuhi daripada yang lain. Nah, kemarin diusulkan sama narasumber bagaimana harusnya ada tipe-tipe model ini tadi, apakah dengan daring, apakah dengan misalnya dengan melalui TV, karena tidak semua daerah bisa terpenuhi akses internetnya. Nah, ini kemarin memang ada saran untuk dilakukan pengkajian seperti itu, Pak Ahmadi, tapi juga mungkin belum bisa belum bisa saya sampaikan karena memang belum ada kajian yang sangat spesifik terkait dengan hal itu. Jadi kendalanya memang penuhi. Nah, ini memang harus ada satu kajian untuk daerah misalnya yang akses internetnya gampang, oke silakan menggunakan ini. Tapi kalau yang tidak, kira-kira alternatifnya apa? Kan seperti itu. Itu. Nah, jadi mungkin itu Pak Ahmadi yang bisa saya informasikan terkait dengan tusi kami di Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan terkait dengan kondisi pandemi ini. Memang kemarin ada, tapi ternyata sampelnya, saya bilang kenapa sampelnya kok hanya daerah Jakarta dan sekitarnya yang sebenarnya secara akses itu mungkin gampang. Bahkan kemarin itu beberapa sampelnya orang-orang yang punya pekerjaan tetap. Itu saya waktu itu contohkan gini, waktu diskusi saya bilang, coba ini kalau ada satu keluarga terus anaknya 2, HP-nya 1, bagaimana menyikapinya? Saya bilang itu ada nggak seperti itu sampel yang seperti itu, karena sampelnya harus sangat bervariasi, saya bilang gitu. Nah, mungkin itu Pak Ahmadi sementara ya yang bisa saya informasikan, tapi memang kami belum mempunyai penelitian yang khusus kira-kira yang efektif itu kayaknya memang harus sesuai daerahnya, kondisi daerah, nggak bisa disamakan. Itu kalau menurut saya gitu. Bahkan mungkin kalau daerah yang aman-aman juga tidak apa-apa kan, kalau zona yang hijau kan mereka juga boleh sekolah kan seperti itu. Mungkin itu Pak Ahmadi ya. Silakan Mas yang lain. Oke, terima kasih Bu. Lanjutnya ini masih dari Pak Ahmadi, pertanyaan yang kedua. Bagaimana menginternalisasi, mungkin maksudnya ini 5 nilai budaya, 5 nilai Kementerian Agama pada ASN. Sementara kita masih disibukkan dengan layanan yang kurang efektif pelaksanaannya dari pusat hingga ke daerah. Contoh kecil saja, dalam pendataan kita masih menggunakan multi aplikasi, EMIS, Simpatika, pendataan ujian, dan sebagainya. Sementara tetangga sebelah, menurut beliau ini sudah menggunakan satu pintu layanan data, yaitu Dapodik. Contoh lagi, misalkan ada asesmen untuk kepala madrasah, guru pengawas, kita lakukan baru sekarang. Sementara instansi lain sudah berjalan lebih awal dari Kemenag. Beli pertanyaan dari beliau, Ibu. Kalau yang data dulu nih Pak ya, integrasi data. Nah, ini integrasi data itu pengalaman kemarin di bagian data, saya di bagian data. Jadi akhirnya kemarin diputuskannya begini. Memang setiap unit punya kebutuhan, dan kebutuhan ini mungkin data pegawai aja yang sangat gampang. Kebutuhan data pegawai, tetapi memang di Simpek tidak bisa memenuhi semua kebutuhan pegawai karena ada pegawai yang negeri yang di cover di Simpek, yang semuanya ada di Simpek, tapi ada pegawai honorer yang tidak ada di Simpek, karena di Simpek itu harus yang punya NIP, itu nanti ngelingnya kan ke BKN gitu ya. Nah, akhirnya kemarin disepakati semua data terkait dengan PNS tidak boleh menginput awal
tetapi harus mengambil dari Simpek. Artinya nanti single data PNS, yaitu dari Simpek. Tetapi kalau kebutuhan terkait pegawai-pegawai yang honorer, itu bisa dipenuhi oleh masing-masing unit eselon 1. Karena itu kalau di EMIS itu guru honorer, nanti kalau di Bimas itu ada penyuluh honorer, kan seperti itu. Nah ini seperti itu. Apa namanya, ini terkait dengan data. Nah, memang di sini ada kadang-kadang ego sektoral ya untuk pengembangan, tetapi kemarin sudah mulai di split kecil-kecil, yaitu contohnya lagi sekarang kan di Simdiklat. Simdiklat kan sudah connect juga dengan kalau kemarin saya nggak tahu apakah memang sudah terrealisir atau belum. Kemarin sudah kita minta untuk Simdiklat tidak boleh input lagi pegawai, ngambil data dari Simpek. Nah, nanti kalau ada perubahan data Simpek tidak cocok, itu operator di Kanwilnya atau di Kanmenaknya yang harus memperbaiki data PNS tersebut, baru kemudian diambil oleh Simdiklat. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau seperti itu nanti datanya akan satu. Nah, itu terkait dengan data, dan kita sudah memberikan namanya bridging atau jembatannya untuk menghubungkan antara sistem di EMIS ataupun sistem nanti di Simdiklat dengan Simpek. Di situ ada namanya API, gitu sudah dibangun. Nah, terus yang kedua terkait dengan internalisasi nilai 6 nilai 5 ya Mas, 5 nilai kerja Kementerian Agama ya. Itu kalau hasil penelitian yang ada Pak, itu sementara 5 nilai budaya Kementerian Agama itu baru retorika. Nah, menginternalisasikannya yang paling namanya sebenarnya kalau yang paling enak itu kan dari atas Pak. Kalau atas itu sudah ada, jatuh ke bawah itu kan apa namanya menjadi tinggal niru kan di bawahnya. Artinya yang di atas juga ada integritas, profesionalitas, punya inovasi, kemudian memberikan keteladanan, tanggung jawab. Nah, itu logikanya sih harusnya seperti itu. Tapi bagaimana menginternalkan ini yang harusnya di semua unit harus mulai ya. Tapi yang harusnya memang dari atas kalau saya boleh berpendapat gitu ya, seperti itu. Mungkin itu Pak Nye, karena hasil penelitiannya pun masih seperti itu, jadi internalisasi itu belum, baru sebatas retorika saja gitu. Terima kasih Bu. Ini berikutnya pertanyaan dari Bu Nil Askina Rahmawati. Mau izin bertanya, BDR dengan cara daring sampai saat ini masih belum efektif. Hal ini mungkin disebabkan 1, penguasaan guru terhadap TIK masih rendah dan masih banyak yang baru mulai belajar. 2, pengawasan terhadap siswa sangat sulit dan kebanyakan tugas yang diberikan kepada siswa justru dikerjakan oleh orang tua karena alasan wali murid tidak bisa mengajar anaknya belajar seperti guru di sekolah, sehingga kebanyakan siswa hanya main saja di rumah. Mohon solusi dengan kondisi di atas, Ibu. Jadi ini memang apa namanya perubahannya dipaksa ya Mas, tak terencana. Maksud saya ini perubahannya dipaksa karena tidak direncana. Ya tadi artinya sama-sama belum siap. Guru juga belum, bahkan pemerintah juga kemungkinan belum, artinya belum bisa memfasilitasi sarana prasarana dengan baik, kan artinya seperti itu. Mau tidak mau ya kita harus bareng-bareng gitu ya. Nah, pertama terkait dengan penguasaan guru terhadap TIK gitu ya. Saya tidak tahu ini namanya diklat atau apa. Sebenarnya kalau proses untuk memisahkan itu kalau memang
tidak harus datang ke lokasi, itu sekarang sangat mudah sekali. Belajar itu dengan cara jarak jauh seperti ini sangat mudah dan sangat murah gitu, dan tidak dibatasi seberapa banyak peserta kan gitu. Kalau misalnya hanya mau belajar TIK, contohnya saja, bagaimana sih kita mau menggunakan Zoom atau menggunakan fasilitas pembelajaran yang lain gitu. Itu dengan cara seperti ini, kemudian tidak dalam waktu yang lama, artinya tidak berhari-hari begitu. Misalnya manfaatkan, kalau saya mungkin usul aja, kita manfaatkan misalnya MGMP atau KKG, tapi juga memang harus punya Zoom ya, maksudnya punya apalah, silakan room class lah ya, punya room class yang bisa digunakan untuk itu. Nah, untuk mengajarnya ya silakan, misalnya kalau ada anggota MGMP yang bisa, ya itu menjadi fasilitator. Tapi kalau tidak, saya pikir mungkin bersuratlah kepada Balai Diklat, misalnya di situ ada Widya Iswara yang bisa menjadi fasilitator untuk pemanfaatan TIK. Ini baru penggunaan ya Bu, karena di BDR itu selain sarana kelasnya, room kelasnya, itu pun juga dengan TIK. Ibu pun juga, Bapak Ibu pun juga harus membuat media belajar, bahan belajar yang interaktif. Ya kalau misalnya kayak saya tadi mungkin tidak terlalu interaktif. Siswa mungkin juga menjadi melihat baca begitu aja menjadi tidak terlalu tertarik untuk mengikuti terus kan begitu. Artinya selain tadi menggunakan room yang sekarang sudah virtual, artinya Bapak Ibu juga harus mulai belajar membuat bahan ajar yang lebih interaktif. Contohnya kemarin itu muncul begini, bagaimana kalau misalnya pembelajaran itu bisa untuk yang minggu depannya ataupun pada saat itu dimulai dengan kuis yang anak-anak bisa langsung kerjakan di situ, kemudian bisa ketahuan nilainya, misalnya seperti itu. Itu obat pertama supaya anak-anak tidak ngantuk. Udah dikasih kuis dulu misalnya kan seperti itu. Itu kemarin muncul seperti itu di seminar dengan teman-teman guru-guru gitu seperti itu. Nah ini untuk TIK kalau saya sarankan seperti itu Bu. Kalau mau nunggu diundang Balai Diklat kemungkinan juga kecil. Tetapi kalau Bapak Ibu memanfaatkan misalnya MGMP dengan forum kelas yang seperti ini, kalau ada yang bisa guru di anggota MGMP yang bisa menjadi fasilitator, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, mungkin bisa saja berkirim ke Balai Diklat ini, karena Widya Iswaranya juga harus bisa ini berkirim surat ke Balai Diklat untuk minta fasilitator terkait dengan apa yang mungkin Bapak Ibu butuhkan terkait dengan TIK untuk mensupport terhadap BDR ini. Nah ini pengawasan. Nah ini mungkin ada forum mungkin ya, satu forum sebelum, apakah terserah ya, kepada orang tua juga harus dipahamkan. Maksud saya kalau kemarin tuh kalimatnya begini, sebenarnya anak belajar di rumah itu ya memang kita kembalikan lagi kepada orang tua, kita serahkan kembali ke orang tua, karena memang anak-anak itu sudah harusnya belajar dengan orang tua. Kalau kemarin dibantu oleh guru, nah sekarang dibantu orang tua. Nah ini yang di sini ini dipahamkan ke orang tua, kalau Bapak Ibu juga tidak mendukung sekolah atau madrasah, ya anak-anak juga tidak akan bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah cara salah satu mendukungnya ya tadi, mengawasi dalam proses pembelajarannya, tidak otomatis mengerjakan. Kalau membantu memahamkan mungkin iya, tetapi kalau yang baik bagi anak gitu. Nah ini mungkin harus dipahamkan juga kepada orang tua Bu. Mungkin ada forum seperti itulah. Kalau dulu rapat bisa datang ke sekolah, rapatnya sekarang dari Zoom seperti. Nah untuk melihat bahwa anak itu benar-benar
mengerjakan atau orang tua itu ya tadi ada tes yang sifatnya apa namanya tiba-tiba gitu. Tes yang sifatnya tiba-tiba gitu artinya pada posisi anak bisa mengerjakan dengan benar sesuai dengan hasilnya yang kemarin-kemarin, oh berarti memang anak ini benar-benar bisa. Tapi kalau kemarin 100 tiba-tiba sekarang 40, berarti kemarin kemungkinan besar dikerjakan oleh orang tuanya, mungkin seperti itu. Mungkin itu aja Bu, cara aja. Monggo silakan yang lainnya. Terima kasih Ibu. Jadi tadi juga disampaikan, tapi yang terkait dengan media TIK, kami laporkan juga Ibu di Balai Diklat ini sebenarnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi untuk peningkatan kompetensi di bidang TIK. Jadi kita juga sudah buat pelatihan untuk yang media TIK secara online ini kita sudah jalan angkatan yang ke-9 Ibu. Ya, per kelas pesertanya 40, ini yang secara online. Jadi kombinasi antara media pembelajaran dengan TIK. Jadi kita sudah kombinasikan dua, yaitu media pembelajaran dan bagaimana juga memanfaatkan TIK yang ada. Jadi media pembelajaran berbasis TIK. Sampai ini sudah angkatan yang ke-9 berjalan, dan insya Allah nanti kita akan lanjut lagi mungkin masih sampai gelombang sampai akhir tahun inilah Bu, untuk pembelajaran online dengan memanfaatkan TIK dalam hal media pembelajaran. Selain online, beberapa waktu yang lalu kami juga ke daerah. Kami walaupun pandemi sempat di DWK juga Ibu. Kemarin sudah ada di Bali, NTB dan NTT, malah terbanyak di NTT juga ada media TIK-nya juga. Karena emang kebutuhan mendesak, ya memang tidak bisa instan saya kira ya, tapi benar Ibu, tapi kita sudah sama-sama melangkah dengan harus banyak alternatif yang lain. Tapi kita sama-sama berjalan. Tapi kita juga di Balai Diklat, alhamdulillah tidak tinggal diam, Ibu juga sudah mulai melangkah. Terima kasih Ibu. Ini saya kira pertanyaan terakhir dari Pak Muazzin ini kan, mungkin ada Ibu kalau ada agenda yang lain. Pak Muazzin menanyakan, izin bertanya, kalau profesional merupakan kata sifat yang menyertai sesuatu, apa upaya sebagai seorang guru mempolakan diri dari sifat yang tidak baik supaya mengarah ke profesional? Mohon Ibu. Apa upaya seorang guru yang mempolakan diri dari sifat yang tidak baik supaya mengarah ke profesional? Yang tidak baik dikurangi dikit-dikit, Pak. Iya. Yang tidak baik dikurangi sedikit-sedikit, terus kemudian ya ditambahkan ke yang baik-baik. Itu yang gampangnya saja kan seperti itu. Yang gampangnya menurut saya yang gampangnya seperti itu. Tapi ya semuanya kan by proses. Saya pikir by proses. Mungkin hari ini bisa, mungkin besok enggak. Tapi pada posisi semakin berkurang yang tidak pas tadi, saya pikir itu udah kurangi saja dulu lah. Artinya kalau kurangi saja berarti kan semakin sedikit itu nanti insya Allah akan mengarah kepada yang lebih baik. Dan kalau sudah nggak ada yang itu kan yang baiknya akan menjadi meningkat terus gitu. Kayaknya sih gitu Pak Muazzin gitu. Nah mungkin satu Mas Zen, saya mungkin gimana Bu? Teman-teman guru tadi Balai Diklat juga sudah berupaya melalui kegiatan Diklat dan sekarang sudah ada 9 angkatan. Kalau 30 artinya 270, kalau 40 artinya 360 orang yang sudah Diklat. Tapi kan kebutuhan guru itu saat ini untuk bisa TIK. Tadi makanya sambil menunggu kesempatan untuk Diklat, tadi kalau dari 270 itu kalau di kelompoknya MGMP itu ada yang kemarin sudah menjadi alumni, itu mari kita manfaatkan dalam arti baik ya. Artinya kalau dia membagikan ilmunya kan dia semakin bisa, teman-temannya juga jadi bisa, kan menjadi seperti itu. Artinya ilmu dari alumni itu menjadi bertambah dan yang lainnya juga akan terimbas dari ilmu yang dimiliki. Makanya tadi sambil menunggu kesempatan, karena butuhnya saat ini, nggak nanti akhir tahun, nggak nanti Oktober. Saya ngajarnya hari ini, harus bisa hari ini, tapi nunggu giliran belum dapat. Artinya mari kita manfaatkan MGMP atau kelompok-kelompok yang ada untuk menambahkan tadi kemampuan untuk terkait dengan TIK. Bahkan nanti kalau sudah dipanggil oleh Diklat, kalau BI-nya ngajarnya 1, kita bisa bertanya 2 atau 3. Jadi kita dapatnya jadi lebih banyak lagi gitu.
kalau kemarin yang angkatan pertama mungkin hanya diajarin satu, karena kita sudah punya pemahaman yang awal yang lebih, artinya nanti kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Mungkin Mas saya seperti itu, kita bergerak bareng-bareng, nunggu dikasih belum tentu segera datang, kan seperti itu. Mari kita berupaya bareng-bareng semampu yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin itu aja Mas Jen ya. Ya, terima kasih Bu. Ini jadi jalan Kami. juga dengan yang Ibu sampaikan. Alhamdulillah memang teman-teman alumni yang sudah ikut di TIK Bu dapat informasi dari teman-teman WI juga sebagian sudah istilahnya mendiseminasikan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Alhamdulillah. Tapi memang ya tadi karena mungkin saking banyaknya Ibu, jadi walaupun itu sudah kita lakukan, tapi ternyata masih ada yang jadi termasuk salah satu kalau sekarang istilahnya RTL Ibu, jadi rencana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh teman-teman setelah mengikuti pelatihan, itu salah satunya adalah bentuknya seperti itu. Kemarin ada di beberapa Kemenak, alumni sudah sempat melaporkan dan juga disampaikan ke kami, sudah ada melakukan diseminasi, seperti yang Ibu sampaikan tadi juga sudah ada yang walaupun mungkin ya tadi kita bisa bergerak bersama-sama Ibu, tapi alhamdulillah terima kasih mungkin Ibu menyampaikan itu dan juga mengingatkan sama-sama untuk berproses karena tadi saat ini kebutuhannya saat ini bukan hanya nanti itu saya kira sangat betul dan alhamdulillah saya kira pertanyaan terakhir nih kalau standar baku pembelajaran daring nanti akan kita pelajari sama-sama lah Ibu ya. Supaya kita sama-sama. Ini mencari bakunya itu belum ketemu-ketemu. Ketemu. Kalau kami punya rumus di kantor itu Bu, learning by doing ini. Termasuk PJJ ini kita juga learning by doing, pembelajaran online pun learning by doing. Bahkan kalau udah ternyata kepentok masalah, ayo kita cari solusinya sama-sama gitu. Jadi ya wallahu a'lam, tapi kita sama-sama berikhtiar, sama-sama berusaha Ibu. Jadi intinya kita sama-sama belajar setiap saat memperbaiki kinerja apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sudah berkenan juga menyampaikan materi bersama-sama kita. Dan apabila ada kebersamaan ini ada yang kurang berkenan, mungkin salah ucap, salah kata, mohon dimaafkan ya Bu. Mungkin biasa kadang-kadang enggak sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf Ibu sudah berkenan bergabung. Apabila ada agenda yang lain mungkin Ibu bisa berkenan mungkin meninggalkan room meeting ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua dari materi yang sudah disampaikan oleh Bu Rini. Ya walaupun mungkin belum ya kalau belum puas memang karena kita bukan alat pemuas jadi kepuasan itu hanya bisa didapat oleh diri mereka teman-teman sendiri ya. Kita sama-sama melengkapi lah, sama-sama berjalan. Jadi terakhir tadi kemarin sempat juga ada beberapa insiden, beberapa kejadian yang membuat kita harus belajar dan berhati-hati teman-teman semua. Kami kan selalu mengingatkan dan selalu menyampaikan kepada seluruh peserta untuk selalu waspada dan hati-hati. Ternyata ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berusaha untuk merusak citra kita dan berusaha untuk memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan pribadi, ya dengan cara menipu, dengan cara-cara yang lain-lain. Maka selalu dalam kesempatan juga saya sampaikan untuk teman-teman berhati-hati, waspada, kalau ada yang mengatasnamakan Balai Diklat mohon kiranya tidak dilayani. Tapi juga kalau ada teman Balai Diklat yang memang benar dari Balai Diklat ya direspon dengan baik. Maka ini memang teman-teman saya juga tidak menyalahkan sebagian orang kan Pak gimana cara bedain itu orang Balai Diklat beneran sama teman yang bukan dari Balai Diklat. Nah, itu memang juga kita perlu juga carikan alternatif. Maka ke depan kami juga akan beberapa langkah perubahan. Nanti kami untuk meyakinkan bahwa itu adalah dari Balai Diklat, kami akan menggunakan akun-akun resmi pemerintah Kemenak. Jadi korespondensi, kemudian komunikasi kita akan manfaatkan fasilitas yang ada di kementerian kita. Sehingga kalau
akunnya Kemenak itu saya sampaikan itu tidak semua orang bisa mengakses dan memiliki akun itu. Jadi akun Kemenak itu pasti hanya dimiliki oleh pegawai Kementerian Agama atau dalam notabene balai. Kalau di kita di lembaga pelatihan ya akun itu hanya dimiliki oleh Balai Diklat, teman-teman di Balai Diklat yang mungkin domain belakangnya itu yang ada kemenak.go.id. Jadi itu ya hanya terbatas pegawai Kementerian Agama. Maka itu untuk meyakinkan teman-teman bahwa nanti kalau yang menghubungi atau ada surat, ada email, ada informasi dari domain kemenak.go.id, maka itu adalah benar dari kita, dari Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Tapi kalau nanti ada informasi bukan dari akun domainnya kemenak.go.id, mohon konfirmasi dan kehati-hatian, itu bisa jadi bukan surat resmi dari kami, dari Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Jadi ini beberapa langkah untuk kita untuk berhati-hati, dan kita juga akan mencoba menjaga semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan kerahasiaan data dan informasi yang Bapak Ibu miliki. Semua kita sama-sama menjaga, kami juga menjaga, dan tentu saja ibu-ibu juga Bapak-Ibu sekalian juga lebih harus hati-hati. Terkadang logika itu saja tidak cukup, tetapi juga harus dibekali dengan hal-hal spiritual kita juga. Kedekatan kita dengan Tuhan itu, kedekatan kita dalam hal agama itu juga menjadi sebuah hal yang harus selalu kita tingkatkan setiap saat supaya kita terjauhkan dari mara bahaya dari ujian-ujian yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, secara teknis nanti Bapak Ibu sekalian akan dibantu oleh teman-teman, dibantu oleh Pak Haris. Hari ini mulai apa, besok ngapain, kemudian apa yang harus dikerjakan. Insya Allah nanti akan banyak diarahkan oleh Pak Haris. Pak Haris, mungkin kalau ada yang mau disampaikan kesempatan ini dilanjut, kalaupun tidak mungkin diagendakan di lain waktu pun juga tidak ada, kami persilahkan sih sesuai dengan waktu dan situasi yang mungkin disepakati bersama. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami mohon bantuan Mbak Fen sama Bu Ayu sama Mas Sofil lanjut ya. Saya izin live, bolehkah? Boleh, silakan Pak. Oke. Makasih. Sampai temu. Yuk. Lanjut dengan Pak Haris. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin Pak Haris ada yang ingin disampaikan Pak Haris? Ya, makasih Mbak Fadli. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat bergabung di pelatihan jarak jauh penelitian tindakan kelas angkatan kelima, Bapak Ibu sekalian. Ya. Pertama, saya sangat mengapresiasi sekali atas atensi Bapak Ibu untuk mengikuti